tentu itu dari itu kita udah ini, ya. Kadang-kadang udahlah. Misalnya kita mau ke salon, udahlah. Kerembat di rumah aja sendiri. Ya, nanti lumayan ini kita kirim ke sana lumayan. Sampai segitunya loh. Ya. Ini akan kejar terus sampai kiamat, sampai dunia kiamat, sampai TikTok kiamat, sampai TikTok ini tutup, akan ku kejar statementmu itu babi jalang. Ya, siapa yang di luar negeri? Ya, Ko Alengso, kamu sebut-sebut nama Ko Alengso? Hah? Waduh, si Ko Alengso ya, itu benar-benar dia langsung perhatian, langsung dia transfer uang ke Malaysia. Ya, coba. Ini apa maksudnya, Perang Padri? Kok lebih cenderung ke Meta ya? Karena dia udah nggak bisa bawa nama Metatron lagi. Maksudnya? Maksudnya apa ini? Maksudnya nyindir-nyindir si Meta. Kan dia nggak bisa lagi ngapain si Meta. Jadi nama-nama si Meta lah dibawa-bawa juga. Kan ini kan juga kemarin kan si Rojan ini kan si siapa nih? Si Ibu Durhaka ini kan ngejek-ngejek yang ngapain dia dulu. Oh, Padahal dia ngecekin RBN si Meta. Lonte, babi jalang. Saya bukan mau muji-muji si Metatron ya, babi anjing. Si nah, Metatron ya kan itu tidak siapa pernah apa? buka room untuk dapatkan koin babi jalang. Ingat itu baik-baik. Ya, dan si Metatron itu ke Eropa. Ya, tahu nggak kau babi jalang? Hah? Ya, kalau saldo tabungan si Metatron itu menipis, ya, tidak akan mungkin bisa dia terbang ke Eropa babi jalang. Biar tahu kau. Ya, kau itu dibandingkan si Metatron, ya, saya tahu sendiri kehidupan si Metatron seperti apa. Keluarganya saya tahu, familinya saya tahu, babi jalang. Kerjaannya saya tahu. Ya, babi jalang. Ya, biar tahu kau, lonte. Hah? Paham kau? Sok-sok kau menyerang-nyerang si Metatron sekarang, babi. Hah? Itu yang kamu perbudak. Itu yang kamu perbudak untuk meminta-minta uang donasi. Ya, dari donatur, babi. Ya, kamu menilap si Metatron lah lewat apa? Berbohong kau, menipu. Pura-pura dibilang, ada temanku namanya. Itu ada. Terus dia itu, siapa namanya? Aprida Magdalena Lumbang Gaol. Ternyata itu nama kau, babi jalang. Ya, coba. Kau mau nyerang-nyerang si Metatron kau? Nggak level kau, babi. Nggak level. Kau itu hidup dari transferan orang, babi. Dari koin-koin. Kalau si Metatron hidup dari hasil kerjanya. Kau nggak level, babi. Mau dari segi mana kau mau ngenain mental si Metatron? Hah? Mau dari segi mana kau? Mau dari segi mana? Hah? Mau dari segi mana kau ngenain mentalnya? Dia hidup mandiri di apa di apa Eropa. di Eropa sana, di Belanda sana. Itu dimanfaatkan si Puki Makjang. Ya, jadi si Metatron itu yang aslinya ya, yang aslinya itu tidak pernah hanya di awal ya, itu pun tidak langsung ke rumah si Puki Makjang, enggak. Metatron itu ke tempat orang Kristen, saudara kita yang lain, teman-teman. Ya, dia itu menginap di sana, bukan langsung ke tempatnya si Puki Makjang. Ya, terus gini, seperti yang dibilang si Puki Makjang, misalnya gini. Iya, aku kan dulu yang membantu apa begini-begini. Apa? Data-data apa yang kamu gadekan di Konoha sana untuk dokumen-dokumen si Metatron? Saya tanya dulu Puki Makjang. Data-data apa? Hah? Kau menjebak paspor seorang Metatron. Harusnya yang berhak bertanya tentang paspor seorang Metatron itu adalah Redda Marbun. Ya, kau menjebak seorang Metatron dan itu kau jual-jual ke si Keset. Dari si Keset lah, ya, kalian pajang-pajang itu di roomnya si Babon. Sekarang di mana kekuatanmu sekarang, Babon? Sanggupkah kau menunggalingkan ini, Herdet? Sanggup? Kau udah mulai menjilat kau kan ke si Edith sekarang? Kenapa?
partnermu yang di Belanda sudah bermasalah saat ini. Begitu bangganya kalian waktu itu mempermalukan seorang Metatron. Baru aja foto anak-anakmu, keluargamu yang dari Facebook dipajang dipajang room herder, baik di roomnya si PG ataupun di room ini. Kau udah kejang-kejang. Itu anak-anak saya. Paspor si Metatron kalian telanjangi? Kemana kau, bom-bom anjing? Di mana kalian? Begitu juga dengan si Edis TV. Si dubur anjing sekarang fitnah-fitnah. Sok-sokan. Dirugikan apa? Apa yang kami rugikan? Pertemuan di Belanda, apa yang kami rugikan? Sorry ya, saya dan Metatron pergi ke restoran yang mewah. Sorry. Hanya bikin-bikin fitnah. Saya bayarin hotelnya. Si Putih menggelapkan dana 300 juta. Si Aminu Jaya menggelapkan dana. Hanya dengan modal congor. Sekarang gimana? Masih kuatkah tenagamu melawan herder? Masih kuat nggak? Masih kuat? Rasakan sekarang berurusan dengan pihak berwajib. Gitu dong cara mainnya. Silent, meledak bom di Iran 100. Tahu nggak itu si dubur itu kayak gitu sekarang keadaan mereka. Kurasa tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tapi hatinya mungkin sudah gede bu. Kapan giliranku? Kapan giliran? Tapi ya, tunggu giliran kau, Kau udah menghina si Edis kau bodat, Tante Ijah. Gini Kak Francisca. Sekarang gini. Mereka mau mengincar si Yuli dengan gertak-gertak sambal seperti yang mereka lakukan. Ya, mau melaporkan si Yuli. Tapi dengan apa si dubur, si lonte itu? Jadi nanti ya, bagi orang yang sudah melaporkan ya, nanti kirim ya. Pokoknya nanti uang bensin, pengeluaran nanti kirim tagihan ke gua. Gak malu kan? Sok-sok mau melapor-laporkan si Yuli. Katanya si Yuli bertelepon sama si Cece itu, si Ceki itu mau menghancurkan rumah si Rudi. Mana ada? Jangan diganda-gandai bicara. Kadang-kadang orang ini membuat laporan-laporan yang tidak tentu arah. Siapa yang bisa seperti itu? Ya, tim herder sudah kehilangan uang sekitar 30 juta ya di bulan-bulan terakhir ini ya, 1 bulan yang lalu. Tapi nggak ada ribut, nggak ada apa-apa. Naik skala. Naik deh. Ya. Ini kami belum apa-apa udah kehilangan duit, udah gosong uang, lonte. Kau menyuruh orang melaporkan si Yuli? Nanti ya, bagi yang sudah melaporkan uang bensin, tolol, pakai otakmu lonte dulu. Gimana ceritanya melaporkan suruh orang terus tagihan nanti? Kau kira itu kayak mau tagihan beli rokok atau beli sepatu kayak gitu? Mikir kalian, pakai otakmu, baby. Jangan kau di situ bergerombol kau seperti setan kau di sini. Ingat ya, Winep baby, dengerin baik-baik. Si Josephine itu, si baby jalang itu, si Fefe serawan tua itu, tahu kau? Tahu kau? Udah berhamburan ini ludahku, kulap dulu. Tahu nggak? Itu tidak meninggalkan herder. Itu saya buang, saya yang buang. Benar. Jangan kau bangga. Itu satu-satu sudah meninggalkan itu. Itu lonte itu saya yang buang. Ya. Sorry ya. Sorry. Memang harus begini sikap kami sebagai herder. Ya, karena apa?
Kelakuan kalian itu semua bejat. Mulai berawal dari si Rudi Iskariot, si Gajang Ngingi, ya. Mulai dari sana, ya. Walaupun sekarang ya si Abe tidak normal, tidak stabil, is okay lah, ya. Sekali dihantam apa ya, leburnya nanti itu semua. Ya. Ingat itu baik-baik. Ya. Jadi kami di sini tidak pernah butuh orang, orang yang datang ke sini. Ya, orang yang datang ke sini, ya. Saya diamkan sebegitu proses yang di Belanda. Saya tidak pernah berkuar-kuar. Saya tidak pernah berkuar-kuar. Tapi sekarang, kuatkah napasmu menghadapi? Kenapa sekarang minta berdamai? Kenapa? Kenapa mencari-cari seorang hatinya seorang babe putih, iya kan? Bertelepon yang dari luar negeri, dari Mama Rika, dari Memereke, dari Momoroko, dari Mumuruku, dari Memereke. Kenapa? Nggak sanggup ya berbicara dengan Reda Marbun? Halo Bu Reda Marbun, sanggup nggak? Siapa yang sanggup dari kalian sekarang bicara? Teman-teman, 3 bulan yang lalu dari grup si Bom-Bom, ya, lewat si Lia Kristen, sebenarnya mereka itu udah minta rekonsiliasi dengan Reda Marbun. Sekarang saya bongkar. Ada nggak pernah ini saya kasih tahu ke siapa-siapa? Sekarang saya bongkar. Tahu nggak kalian? Feeling seorang Reda Marbun sangat kuat. Tidak saya terima. Dan saya bilang, kalau mau berubah, silakan berubah. Karena room herder itu bukan apologet. Silakan berapologet aja. Rekonsiliasi siapa saja apologet-apologet. Karena apologet-apologet yang ribut-ribut. Datangnya adanya room herder. Ya. Gara-gara apologet yang sikut menyikut, saling sikat menyikat. Dimulai dari siapa? Babani si Rudi Iskariot, si anjing. Ya, dan juga si Tile masih suam-suam kuku waktu itu, pura-pura nangis. Saya mengundurkan diri. Sekarang menggoreng-goreng Katolik kau anjing, babi. Hei, kadrun, balik kau. Balik kanan kau, jadi kadrun kau. Hei, RK, Tile anjing, babi. Ya, paham kan kalian sekarang? Seharga apa sekarang si Reda Marbun itu di mata mereka? Lewat siapa sekarang? Mau lewat Donald Trump atau kanselar Germany supaya bisa berhubungan dengan Reda Marbun? Siapa? Jangankan Reda Marbun, untuk bertelepon dengan seorang PG aja kalian tidak akan sanggup. Pasti kalian mencari cara bagaimana caranya supaya dekat dengan si Bintang, Francisca, Putih, ya. Si Mike belum, si Mike ini belum dipandang dulu ini, belum, masih ini. Si PG, ya, si Skala, bagaimana caranya kalian kasih Skala? Nggak bisa. Mau dunia kiamat pun, kalian mau mendekati si PG dengan cara apa? Dengan cara apa? Mau kalian bayar 1M? Di sini saya udah tegaskan, herder di sini tidak pernah melihat uang. Ya, di sini herder tidak pernah memandang uang. Sekarang, bagaimana caranya kalian untuk mendekati seorang Reda Marbun? Bagaimana caranya untuk berdamai? Gue tanya dulu. Gimana caranya? Lewat siapa? Lewat Bang Pulgan gitu? Bagaimana? Sekarang kan terkencing-kencing kan kalian semua? Selama ini, si Penjina Wijaya, bergabung dengan si Dubur. Iya, kita sudah mendapatkan info ya, ini info A1, itu si Reda Marbun itu, ya kan? Makanya tiba-tiba ada datang-datang itu room itu. Ya. Karena memang iya, ini ada info A1 dibayar. Udah ada masuk ke
rekening Reda Marbun 150 juta. Kepala bapakmu yang digadein ke pegadaian dapat uang 150 juta? Sekarang gimana ceritanya? Kenapa? Dari sudut mana kalian bisa masuk ke kehidupan Reda Marbun saat ini? Dari mana? Saya ini tidak gampang dipengaruhi. Kenapa harus dari Amerika menghubung-hubungi seorang Pak Putih? Itu babe gue, jangankan saya. Even kamu bisa langsung ke saya, seorang Pak Putih itu saat ini dia lebih keras dari batu saat ini. Karena dia sudah bertahun-tahun dipermainkan oleh orang-orang Kristen. Termasuk murtadin penyusup seperti si Berak si Beraking News. Pantasan nama itunya Beraking News. Ternyata memang levelnya seperti tai. Ya, karena level dan tidak punya integritas sama sekali. Ternyata ditunjukkan dari style life itunya, nama akunnya itu Beraking News, dan memang seperti kotoran otak kalian semua. Lihat, teman-teman, lihat sekarang. Si Cumi udah merapat kan? Si Cumi sudah bergabung dengan si Nenek Galon. Ingat baik-baik. Hello, anggota herder yang tersayang dan ter-up to date. Belajarlah untuk menjaga dan mengecam terus integritas dan kejujuran sehingga pertemananmu menunjukkan jati dirimu siapa. Betul, Meo. Keluar semua dari persembunyiannya. Saat ini keluar aslinya. Merapat sekarang. Dan ingat untuk Afrida penjilat papi. Kau kalau tidak mengeluarkan menangis darah, jangan sebut ini Reda Marbun. Akan kukejar kau terus. Kapan Amin Wijaya melaporkan kamu? Kapan Reda Marbun menelantarkan anak? Akan kukejar terus, dan sekarang ini kamu sudah menambah-nambah lagi masalah. Kamu bilang orang-orang yang di luar negeri sindikat, bertanggung jawab kau babi jalang. Silakan yang lainnya, silakan. Ya, salam semua. Ya, Sambil istirahat ini Kak. Jadi gini ya teman-teman. Tim herder tumbuh dari pertengkaran yang terjadi antara polemikus itu. Kalau kita bilang mereka apologet, bukan apologet. Apologet itu apa? Membentengi iman, yang artinya kita paparkan, kita perkenalkan nama Tuhan Yesus kita. Lalu misalnya ada orang yang punya persepsi salah tentang iman Kristen, kita kasih tahu, kita edukasi. Itu sesimpel itu. Tidak ada itu menyangkut spender saya lompat ke sana, spender saya. Apa hubungannya spender dengan Alkitab? Kau aneh, otak kau di mana? Lalu yang kedua, belakangan hari ada orang bilang, oh si Kareda itu begini, si Kasiska itu begini. Apa hubungannya juga Kareda dengan Kasiska dengan apologet? Kami itu hadir karena kalian yang bertengkar, seperti Kareda bilang tadi. Bukan kalian yang bertengkar itu dulu. Udah 5 tahun kita tahan-tahan, netizen itu muak. Dan yang paling mau muntah 3 tahun belakangan ini. Kenapa? Karena belakangan hari kalian manfaatkan netizen punya kepolosan yang sudah memberi dengan hati. Ternyata uang itu kalian gunakan untuk apa? Dugem, bermaksiat. Lalu yang aneh-aneh kalian kerjain ini maksudnya apa? Lah kalian itu ada di sosmed karena kalian membawa firman Tuhan. Lalu ada netizen yang mendengar. Kalau kalian nggak bawa firman Tuhan, ya nggak tahu lah, entah si Raffi Ahmad yang mungkin spending kalian duit. Misalnya kalian buka BH, buka celana dalam, contoh begitu ya. Artinya begini ya, yang membuat kasus kalian, yang playing victim kalian, yang memposting kalian
Kalian yang ribut lalu kalian tuduh herder. Emangnya herder ini siapa? Herder ini spender. Biar kalian tahu. Kami itu sudah bakar-bakar duit. Kami bakar duit itu karena keluarga sudah baik. Masa lalu sudah beres. Ya. Jadi kalaupun kami mendoxing kalian di sini karena teguran yang nyata. Karena selama ini kesalahan kalian itu disembunyikan oleh beberapa apologet karena menganggap memalukan kekristenan. Tidak, Kristen tidak menjadi besar gara-gara kalian punya kemaluan. Kalau kalian masih punya kemaluan, ya. Kristen itu besar karena memang nama Yesus harus dipertanggungjawabkan dari kalian punya tingkah dan perbuatan, ya. Kalau seandainya saat ini ada beberapa orang yang keberatan, misalnya nggak usahlah kasihan si A, kasihan si B. Lalu para netizen yang kalian bohongi nggak kasihan kalian? Tanggung jawab kalian. Sampai detik ini pun tidak ada permintaan maaf. Contoh si B2 yang membuat kepalsuannya di Uber-Uber di sosmed. Ijazah palsu. Kau lucu, kau tahu hanya Kristen yang sebagai hamba Tuhan itu harus belajar betul-betul dan bukan cuma setahun 2 tahun. Lalu kau nodai dengan kepalsuanmu. Ya, contoh kasus yang di Protestan, mereka itu menjadi pendeta itu harus sarjana dulu, praktek dulu. Lalu prakteknya bukan di gereja yang mewah-mewah itu. Pergi ke kampung. Ya, makan sendiri. Walaupun persembahan cuma 100.000, mereka harus bisa makan. Begitu hamba Tuhan. Jadi kau campuri dengan kau punya mamon. Kau beli mobil. Kau tunjukkan, aduh mau operasi, siapa itu si Lidara itu mau operasi dengkul. Berilah aku duit. Bulak-balik skenarionya sudah bisa terbaca. Hah? Nggak malu kalian? Terus nggak ada permintaan maaf itu loh. Apa sombong sekali kalian? Memang sombong. Nggak ada rendah hatinya sedikit pun. Kalau hamba Tuhan itu harus rendah hati, sekalipun ada yang mencaci maki, itu artinya ada teguran yang nyata, koreksi diri, lalu lakukan dengan perbuatan yang baik di sekelilingmu, keluargamu. Yang paling utama adalah keluargamu dulu kau beresi. Makanya hamba Tuhan, kalau ada keluarganya yang cacat atau melakukan sesuatu yang tidak baik, dia mundur dari mimbar. Bayangin, hamba Tuhan tuh mundur dari mimbar. Nggak kayak keliat. Sudah tahu bervisi S, sudah tahu kocok-kocok. Bukannya mundur dari sosmed. Siapa sebenarnya yang kalian tiru? Si Bolis, Lucifer. Itu yang kalian tiru. Bukan Tuhan Yesus lagi yang kalian tiru. Tidak ada rendah hatinya sedikit pun. Tidak ada teguran yang bisa kalian masukkan supaya koreksi diri. Nggak ada itu, nggak ada. Yang kalian jadikan contoh siapa? Mungkin yang dari sebelah sana ya. Karena jiwanya apa? Pemarah. Terus kalau misalnya ada seperti ini, ngancam. Kalau ancamannya nyata, nggak apa-apa sih. Ini ancamannya gertak sambal. Kau duluan nanti kami hidup. Cobalah. Kayak si Siantarman, hidup belum beres, coba kayak nabung, masih muda. Kau kan mau beli cewek, sinamot. Udah kau kumpuli sinamotmu? Hah? Jangan kau mau kondo, kayak si PC mau kondo kau. Kau katanya orang Batak itu terhormat. Jangan kau nodai dengan kelakuanmu. Orang Batak itu bekerja keras. Ya, saya dalam hal ini si Senterman ini ya. Teman-teman, walaupun semua suku itu tetap bekerja keras. Tapi ada satu prinsip di budaya Batak itu luar biasa. Tidak pernah ada kita itu menghambakan diri gara-gara kemiskinan. Enggak. Makanya di orang Batak itu coba kalian pergi ke kampung sana. Anaknya 9 semua sarjana. Ya, bukan karena dia apa dituduhkan siapa itu? Gara-gara anggota dewan. Enak kali kau. Kau tidak tahu budaya orang Batak macam mana. Anak koki hamoran. Jadi anakku itu hartaku. Artinya dia perjuangkan, datang si Senterman mandi aja belum beres. Iya, mandi di pom bensin. Ada orang yang malu akan dia punya latar belakang. Enak aja kalian. Orang Batak lah dibilang, walaupun dengan keadaan ekonominya yang seperti itu, anaknya itu ngeri-ngeri sedap di luar negeri. Kalian jejerkan sekarang siapa sarjana terbanyak di Indonesia ini kalau bukan dari suku Batak, ya? Jadi nggak usah malu dengan masing-masing. Demikian juga teman-teman yang lain nggak usah menipu. Dari situ saja kalian membawa firman Tuhan, kalian sudah tipu identitas kalian. Adalah kalian bilang orang Sunda. Kenapa kalian kambing hitamkan orang Sunda? Kenapa rupanya? Kenapa orang Batak rupanya? Kau kira marga itu tidak dengan terhormat dibuat itu? Kalau kau malu, cabut, bikin pesta.
Biar kau cabut itu margamu. Gitu, jadi apa-apa saja semua sudah berbohong. Mulai dari nama sudah berbohong, suku sudah berbohong, latar belakang sudah berbohong. Kalau memang sudah beres kau dalam kehidupanmu, kasih tahu anakku 3. Aku sudah janda, aku mau menikah lagi. Apa masalahnya di situ? Apa masalahnya? Apa terlalu besar kemaluanmu? Makanya tidak bisa kau paparkan. Kau malu, ya? Kalau memang bukan untuk konsumsi publik, setidaknya jangan nipu orang. Ya, supaya apa? Di suatu hari nanti ada orang yang menyinggung masa lalumu, bisa kau pertanggungjawabkan. Tidak ada dusta di situ dan nama Tuhan tetap dimuliakan, bukan namamu yang dibesar-besarin. Ya, miris sekali lihat mereka ini, Kak. Iya betul. Udah bolak-balik ditegur, bolak-balik ditegur. Emang ada yang tutup komal? Nggak ada. Disuruh tutup komal nggak ada. Karena nanti katanya mau makan apa aku. Lah, berarti kau berguna juga Tuhan Yesus untukmu itu, macam Siti Leni. Berguna untuk cari makan. Apa tadi malam dibilang Prof Meta, Leni Wijaya membeli mobilmu itu? Sudah lunas itu? Tile, RT6. Ya, kau manfaatkan juga orang Kristen kan? Untuk kau punya kesejahteraan. Tapi apa yang kita dapat? Kau caci maki orang Kristen. Orang Kristen yang kasih makan kau caci maki orang Kristen. Jadi maksud kau apa ini sekarang? Apa potong aja titikmu itu ya? Burungmu itu kalau masih berdiri ya? Gitu, jadi ndak usah yang aneh-aneh. Permintaan maaf sampai detik satu apologet pun kalau kita jejerkan dari semua yang bermasalah ini, tidak ada satupun permintaan maaf. Nggak ada. Siapa itu? Sebut nama yang nggak ada. Itu artinya kalian sombong rohani. Perasaan udah bisa makan. Kalau udah bisa makan, nggak minta-minta kalian di sosmed ini. Ya, kalau Kak Reda ini nggak usah ditanya, udah turun naik mobil, ini ada supir pribadi. Malu kalian nuduh-nuduh Kak Reda ini yang gembel. Ya, luar biasa. Itu pun kalau pakai data nggak apa-apa. Transferan 150 juta ke Kak Reda. Mana barbutnya? Siapa yang transfer? Ngomong sekarang. Mana barbutnya? Jadi nggak usah cakap seperti itu ya teman-teman. Artinya gini Kak. Kalaupun ada yang membilang herder harus tutup, never. Selama kalian masih melakukan yang kurang ajar tentang kekristenan, di luar kekristenan silahkan, seperti saya bilang tadi mau buka BH silahkan. Tapi kalau bawa Alkitab firman Tuhan, kalian berhadapan dengan tim herder dan kawan-kawan. Lanjut Kak. Oke. Iya. Ya. Dan visi dan misi herder ini ya, bukan hanya memberantas pamangus. Ya. Bukan, ya. Tapi sebagaimanapun kondisi Konoha, itu akan tetap jadi pantauan buat kami, teman-teman. Karena apa? Kami mengasihi Konoha. Ya? Kami sangat mengasihi Konoha. Ya. Saat ini, tahu nggak kalian berapa dolar? Tahu nggak berapa sekarang? Semakin 16 itu. kalau sampai dolar 20.000, ini bukan saya mengancam, ya. Kalau sampai dolar 20.000, lihatlah, bakalan ada nanti saatnya chaos. Ini lihatlah tuh, nama akunnya si Titik. Langsung diblokir aja Cipudan. Ya, thank you. Ini room herder ini sangat berbahaya. Bayangin, lihat dari tadi udah spam. Belum berapa menit udah spam. Udah masuk setan. Bayangin, memang ditunggu-tunggu mereka. Dan kapan bisa di-report? Ya, si Benyamin Netanyahu, Opung Bibi, ya. Opung Bibi aja nggak bisa nge-report room ini. Emang pemilik TikTok ini si Donald Trump gitu? Sebegitu ditakuti room ini, teman-teman. Sebegitu ditakuti saat ini room ini. Ya. Visi dan misi room ini tidak pernah kalian lihat. Tetapi saat kebobrokan kalian, saat penipuan kalian dibongkar di sini, bukannya bertobat, malah cari fitnah.
Dibikinlah PCS. Kami seada saya. Lihat nanti. Tapi lihatlah. Setelah si Lonte Dubur, si Dewi Dubur memajang-majang PCS yang edit-editan itu. Apakah viewers si Dewi Dubur bertambah jadi 200? Mereka itu live pagi subuh. Coba. Lihat si Winep tuh, si nenek galon itu. Lihat mulutnya itu. Udah bergabung sekarang si Cumi, iya kan? Ketawa sebenarnya. Ketawa mereka. Tapi dalam hatinya gini. Apalagi lah nanti ini yang ke depan ini gebrakan herder ini apa? Tunggu. Just wait ya, oke? Just wait. Still on the way. Ya, masih terus-terus apa namanya? Diindahkan dan juga diproteksi orang si bom itu, ya, kebobrokannya udah menipu. Karena apa? Karena si Winnet pun sama-sama gembel dan penipu. Ya. Pada waktunya seperti yang tertulis akan bersatu. Akhirnya si Cumi yang namanya pendebat, ya kan? Aku saat berdebat dengan si Kiai nama Kareda. Ya, ternyata mereka merapat terus ke Reda Marbun selama ini, mau merangkul Reda Marbun supaya penyusup-penyusup itu tidak akan tercium oleh herder. Dan suatu saat nanti kalau tercium, maka mereka akan aman karena sudah diketiak Reda Marbun. Saya sudah berkali-kali bilang, Ipan itu bapakku. Kalau bapakku menipu, saya yang duluan meratakan. Apalagi ini, saya lebih hormat ke saudara yang satu iman. Kalau dia menjaga integritas dan kejujuran, saya lebih hormat daripada abangku, kakakku, adik ipar, atau kakak ipar, tapi tidak tahu integritas itu saya sikat dengan cara saya. Ya, ingat baik-baik. Musik, silakan. Oh yeah. Hai 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 hai. Wanita jalang hidup miskin di negeri orang. Banyak gaya sok kaya tak ada uang. Hidup disubsidi karena lansia perang. Suka bikin gaduh tak punya ruang. Tante hijau wanita jalan. Dewi Dubur lonte perang. Mbak Eko Wahid Dewi Bulan di negeri orang. Nama aslinya Sutini Duram. Lahir dengan status anak haram. Punya otak udik, sukanya berantam. Provokasi sana sini bikin kita pitam.